Selamat malam sahabat yang diberkati Tuhan. Senang, 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 itulah yang kita nikmati pada malam hari ini, di mana kita merasakan kesenangan yang luar biasa, di mana Tuhan tetap memberkati kehidupan kita yang tidak pernah kurang di dalam hidup ini. Kita menikmati betapa Allah begitu hebat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak hanya sekedar tahu bahwa Allah itu hebat, tapi kita juga harus mengalami Allah yang hebat ini dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini sahabat, kita akan kembali berdoa. Namun sebelumnya saudara, kita akan memuji Tuhan dan merenungkan firman Allah. Oleh karena itu sahabat yang diberkati Tuhan, satu pujian yang indah, yang ini menjadi satu hal remah yang terus menerus dalam kehidupan saya ketika saya menjalani kehidupan ini. Demikian juga sahabat, saya percaya temanya atau judul pujian ini adalah di tengah ombak. Ya, di tengah ombak. Saya yakin bahwa sahabat semua sudah mengetahui pujian ini. Mari kita pujikan bersama-sama untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan.
pujian yang sangat indah yang memberkati kita. Tentu setiap lirik lagu itu membawa satu pengaruh yang dahsyat di dalam kehidupan kita, sahabat yang diberkati Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini kita akan merenungkan satu firman Allah yang sangat luar biasa yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Ya, Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun takut kepadanya?" Taat kepadanya. Sekali lagi saya baca 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Demikian bacaan firman Tuhan. Sahabat yang diberkati Tuhan, satu tema firman Tuhan pada malam hari ini menjalani hidup di tengah pusaran badai, ya. Menjalani hidup di tengah pusaran badai. Saya percaya bahwa tidak seorang pun yang menginginkan yang namanya datang penderitaan dalam kehidupannya. Saya percaya itu. Tidak ada yang mengatakan, "Aku mau penderitaan itu datang dalam hidupku." Tidak ada. Ya, saya percaya kalau kita orang yang normal, orang yang sehat, maka kita kalau bisa menghindar yang namanya dengan penderitaan, menghindar dari namanya dengan pergumulan, menghindar dari namanya dengan persoalan-persoalan kehidupan, ya. Karena itu tidak terlalu baik bagi diri kita. Nah, saudara, itu kenormalannya. Tetapi apakah itu bisa kita hindari? Kadangkala saudara dikasih Tuhan, tidak semua bisa kita hindari. Di dalam senang, di dalam sukacita pun, di dalam hati yang sedang berbunga-bunga pun, saudaraku, bisa tiba-tiba datangnya pergumulan, persoalan di dalam diri kita. Bahkan penderitaan. Pernah sahabat dengarkan, baru berbicara misalkan, baru kita melalui telepon, tapi tidak terlalu lama saudaraku, kita sudah mendengarkan satu berita yang sangat menyedihkan, di mana teman kita yang baru bicara tadi, dia mengalami kecelakaan dan dia langsung meninggal. Sahabat yang diberkati Tuhan, demikian juga baru minggu yang lalu kita baru bicara tentang bagaimana seorang sukses misalkan, tapi tiba-tiba saudaraku usahanya sudah bangkrut. Saudara dikasih Tuhan, banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Artinya bahwa di dalam kondisi yang sukacita pun bisa tiba-tiba datangnya namanya dengan pergumulan di dalam kehidupan kita. Sahabat yang diberkati Tuhan, artinya bahwa itu sudah menjadi bagian yang harus kita lalui, yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Namun bagaimana cara kita untuk menghadapi setiap persoalan itu dalam kehidupan kita? Sahabat yang diberkati Tuhan, persoalan silih berganti akan datang dari suami, dari istri, dari anak-anak, dari sekolah, dari pekerjaan, dari usaha, dari tetangga, dari sahabat-sahabat kita sekalipun bisa datang yang namanya dengan pergumulan, persoalan dalam kehidupan kita. Saya mau katakan begini, tetapi kita tidak mau berhenti di dalam perasaan yang sedih, tapi bagaimana kita sahabat yang diberkati Tuhan bisa melaju di dalam kecepatan yang senantiasa diberkati Tuhan, sehingga kita dapat melalui setiap rintangan itu sekalipun mungkin berat kita hadapi. Tetapi kita berpikir dan kita bergantung kepada Allah bahwa ketika kita berpikir kita tidak mampu, tetapi ketika Tuhan ambil bagian dan andil dalam kehidupan kita, maka saya percaya semua itu akan bisa kita lalui. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, melalui kesaksian Alkitab dan kita lihat dalam firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu kita melihat dari suatu kisah yang sangat luar biasa, di mana murid sedang berlayar mereka di dalam danau, saudara, di dalam sebuah kapal, di mana mungkin mereka pada waktu itu dengan hati yang bersukacita, hati yang tenang, hati yang sedang berbunga-bunga, karena mereka mungkin saja lepas daripada rutinitas seketika. Dan saudara dikasih Tuhan menuju satu tempat, di dalam sukacita itu, saudara perhatikan, tiba-tiba angin puting beliung datang, dan tiba-tiba gelombang di dalam danau itu begitu luar biasa, dan
dikatakan bahwa gelombang itu mau menghantam daripada perahu mereka dan ingin membuat, dan tentunya pikiran mereka bahwa mereka akan mati dan mereka akan terhempas dan mereka akan tenggelam. Sahabat yang diberkati Tuhan, itulah yang kita lihat di dalam kesaksian Alkitab. Ketika mereka di dalam menghadapi persoalan demikian, apakah mereka tinggal diam? Saudaraku, tidak. Alkitab mencatat, Alkitab menyaksikan bahwa ketika mereka menghadapi persoalan yang begitu berat dan mereka berpikir bahwa mereka akan tenggelam, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Mereka datang kepada Yesus. Mereka berkata, berseru kepada Yesus, Tuhan, tolonglah kita. Kita akan tenggelam. Kita akan mati. Saudara yang dikasih Tuhan, di tengah persoalan yang demikian, mereka tidak kalut, tetapi mereka datang kepada Yesus. Mereka berkata, Tuhan, tolonglah kita akan binasa. Tuhan, tolonglah kita akan mati. Tuhan, tolonglah kita akan tenggelam. Sahabat yang diberkati Tuhan, di tengah persoalan yang demikian berat, mereka tidak pergi kemana-mana, hanya datang kepada Yesus. Kenapa mereka datang kepada Yesus? Karena hanya di dalam Yesus mereka akan menemukan jawaban dari persoalan itu, menemukan jalan keluar, menemukan daripada berkat-berkat Allah yang sedang mereka hadapi. Sahabat yang diberkati Tuhan, sering sekali ketika kita dalam masalah, kita kalut, kita seperti yang mengandalkan diri kita, mengandalkan dunia ini, tapi kita tidak datang kepada Tuhan. Tetapi firman ini mengatakan, ketika murid dalam masalah, mereka datang berseru kepada Tuhan, dan mereka berkata, Tuhan, tolonglah kita, supaya kita tidak binasa. Sahabat yang diberkati Tuhan, tidak terlalu lama, maka Yesus pun bangun dan menghardik danau itu, angin itu, topan itu, gelombang itu. Dan apa yang dikatakan Yesus? Tenanglah. Saudara dikasih Tuhan, satu perkataan yang sangat luar biasa. Bagaimana itu menjadi iman kita di tengah-tengah kehidupan pergumulan kita, di tengah kecamuk daripada dunia, di tengah persoalan penderitaan ini, di tengah gelombang kehidupan kita. Maka saudara dikasih Tuhan, ketika kita bersandar dan datang kepada Yesus, maka saudaraku, seruan itu sampai kepada Yesus, dan Yesus turun tangan dan menghardik segala sesuatu yang ingin menghantam kita, dan kita memperoleh kekuatan dan iman dan pengharapan sehingga kita mampu untuk melaluinya. Sahabat yang diberkati Tuhan, kita tidak disesatkan dengan pergumulan itu, tapi bagaimana kita bergantung kepada Tuhan. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka disitulah akan kita temukan jawaban daripada apa yang kita sedang alami. Kita menemukan jalan keluar dari apa yang kita alami. Saudara dikasih Tuhan, saya waktu kuliah sering sekali saya mengalami kekurangan. Tetapi apa yang terjadi? Saya hanya bertopang kepada Tuhan, dan saya datang berseru kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang sedang saya alami. Tidak terlalu lama, Tuhan membuka jalan. Tuhan membuka pintu-pintu berkat-Nya, sehingga saya tidak terganggu dalam perkuliahan saya. Banyak Tuhan titipkan anak-anak Tuhan yang ingin memberkati. Sahabat yang diberkati Tuhan, dengan cara Tuhan Dia akan menolong kita. Dengan cara Tuhan yang ajaib, Dia akan datang untuk memberkati kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa? Karena kita bersandar, karena kita berpikir hanya di dalam Dialah kita memperoleh pertolongan, di dalam Dialah kita memperoleh kekuatan dan jalan keluar. Iya, hanya di dalam Yesus. Oleh karena itu sahabat yang berkasih Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan di tengah pusaran kehidupan ini, di pusaran badai ini, jangan pernah takut menjalani kehidupan. Karena apa? Ketika engkau di dalam kesesakan yang luar biasa, datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, katakan, Tuhan, aku capek, aku lelah, aku tidak sanggup. Maka Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan. Ketika engkau mengangkat tangan, maka Tuhan turun tangan atas hidupmu. Tapi selama engkau tidak pernah mengangkat tangan tanda berserah, maka engkau akan dibiarkan seberapa engkau mampu. Maka jangan terlalu lama engkau menderita. Datang kepada Tuhan, mengangkat tangan, maka Tuhan turun tangan di dalam kehidupan.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah firman Allah pada malam hari ini. Bagaimana kita datang kepada Tuhan, kita hidupi Allah yang berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam Dia kita memperoleh kekuatan dan ketenangan. Dan di dalam Dia kita memperoleh hidup yang baru dan berkat-berkat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sahabat yang diberkati Tuhan, apapun pergumulanmu hari ini, apapun pergumulanku hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Berserulah sama seperti murid itu berseru kepada Tuhan. Kepada Tuhan dia berseru dengan keyakinan dan iman bahwa hanya di dalam Yesus ada jalan keluar di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, bersama Yesus ada kepastian dan bersama Yesus ada kemenangan. Mari kita angkat pujian sekali lagi, bahwa di tengah ombak ini saudaraku banyak pergumulan yang harus kita hadapi, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan tetap memberkati kita dan Tuhan akan tetap menolong kita, memampukan kita dalam hidup ini untuk menjalaninya, dan kita tidak perlu takut karena ada Tuhan yang bersama dengan kita di tengah ombak dan arus pencobaan. Sahabat yang diberkati Tuhan, kiranya menguatkan dan meneguhkan kita di dalam kehidupan kita. Sekalipun itu berat tantangan kehidupan ini, mari kita lalui bersama dengan Tuhan. Karena bersama Tuhan kita akan mampu menjalaninya. Dan di dalam sesulit apapun persoalan yang kita hadapi, saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Itulah tema kita pada malam hari ini, menjalani kehidupan di tengah pusaran badai. Dan biarlah hidup kita senantiasa bergantung kepada Allah. Saya tidak tahu sebesar apa persoalan dan apa yang sedang kau hadapi hari ini, tetapi yang saya percaya dan saya yakini bahwa kita memiliki Tuhan yang sama, Yesus Kristus, yang dapat menyelamatkan dan menolong kita. Hanya di dalam Dia kita menjadi kuat dan teguh. Tidak ada cara lain. Kita harus datang kepada Tuhan. Berserulah, bergantunglah kepada Dia. Dialah pertolongan, Dialah Tuhan yang akan memberkati kehidupanmu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Pujian yang juga yang telah kami sampaikan, biarlah hal itu membawa kekuatan dan motivasi semangat yang baru dalam diri kami. Ajar kami untuk mempraktekkan firman ini sehingga hidup kami tetap di dalam anugerah Allah dan di dalam berkat-berkat Allah, sehingga kami mampu melewati setiap badai kehidupan kami. Tuhan, terima kasih karena Tuhan memberikan kehidupan ini, karena Tuhan memberikan jalan keluar dari setiap apa yang kami hadapi. Itulah kami yang senantiasa mengucapkan syukur dan pujian dan terima kasih kami kepada Allah. Bapa, pada hari ini hamba berdoa untuk setiap kami, siapapun yang ikut di dalam ibadah live streaming ini. Biarlah Tuhan berkati, tumpangkan tangan memberkati setiap pribadi, memberkati setiap rumah tangga, berkati setiap kehidupan kami. Kesehatan dan keselamatan akan Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu bahwa kami memiliki persoalan-persoalan kehidupan kami, tapi ketika kami datang kepada Allah dan berseru sama seperti murid yang berseru di tengah pusaran badai itu, maka Tuhan hadir untuk menolong dan menghardik setiap badai itu, dan hati mereka pun menjadi tenang. Dan disitulah iman kami dibentuk semakin murni, dan kami akan melihat kuasa Allah semakin nyata dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Mungkin kami kesulitan dalam ekonomi kami, kesulitan dalam usaha kami, kesulitan di dalam pekerjaan kami, kesulitan di dalam kesehatan kami,
kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan. Kami berserah kepadamu. Biarlah kiranya Engkau datang dan menumpangkan tanganmu, tanda bahwa Tuhan menyertai, Tuhan menolong kami, dan Tuhan akan memberkati kehidupan kami sehingga kami dimampukan menjalani kehidupan ini. Kami berdoa untuk setiap persoalan-persoalan hidup kami, baik dalam rumah tangga maupun persoalan daripada anak-anak kami doakan Tuhan berkati. Biarlah Tuhan campur tangan dan menolong kami. Terima kasih Bapak, kalau pada tahun ini kami menghadapi namanya wabah virus corona, Tuhan melalui ini banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Banyak kami kehilangan mungkin berkat-berkat Allah, tapi kami percaya bahwa semua itu akan Tuhan berkati. Tuhan akan pulihkan bangsa kami dari virus corona ini, sehingga semakin berkat Allah dicurahkan bagi kami. Dan kami yakin dan percaya, kami tidak takut bahwa Tuhan menggantikan berlipat ganda dari apa yang telah hilang daripada kehidupan kami. Dan Tuhan menyediakan berkat-berkat yang terindah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu berkatilah kehidupan kami ya Tuhan. Dan ajar kami taat, ajar kami setia bergantung kepada Allah. Dan malam hari ini kami akan beristirahat. Kami akan meletakkan tubuh kami dalam ranjang kami berkati. Berikan kami kekuatan, kesehatan yang baru, sehingga besok kami memperoleh kekuatan yang baru di dalam mengerjakan setiap tugas yang Tuhan percayakan, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, maupun dalam tugas-tugas studi kami. Akan Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, bersama Engkau kami akan dapat melalui setiap kehidupan kami, dan bersama Engkau Yesus kami akan memperoleh kemenangan. Inilah doa kami, syukur kami kepadamu. Biarlah hanya kehendak-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kasih Allah anugerah Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus akan memberkati, menolong kami, melimpahkan kasih karunia dan berkat-berkat-Mu, damai sejahtera di dalam kehidupan kami dari malam hari ini, besok sampai kedatangan Kristus kedua kalinya. Amin. Sahabat yang diberkati Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan ini dengan bergantung kepada Tuhan. Tetap optimis, tetap hidup dalam damai sejahtera, miliki kebahagiaan. Maka engkau sehat dan engkau akan menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.